wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim, makrifat. Ura. Di tempat yang sama, Majalengka, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Di sini kami lanjutkan untuk siaran langsung streaming. Judul yang kita angkat kali ini agak horor karena ini yang ditunggu banyak orang, yaitu tentang penjelasan waris. Judulnya adalah beda antara jalur berguru dan jalur waris. Karena pada kenyataannya banyak tarekat di dunia, banyak pula tarekat di Indonesia, tapi di antara yang banyak itu pasti ada yang waris. Karena ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, waris ini adalah berpindah-pindah wujud tapi isinya tetap sama. Maka berguru kepada yang waris itu sama dan berguru pada Rasulullah Muhammad, isinya sama. Air ditaruh dalam botol, bentuknya botol, dipindah mangkok jadi mangkok, dipindah gelas jadi gelas, cebok jadi cebok, kendi jadi kendi, tetapi isinya adalah air yang sama. Itulah waris. Yang diwarisi pasti memiliki dari yang sebelumnya yang mewariskan. Karena di akhir zaman, setelah momentum sempurnanya agama Islam, agama itu diwariskan estafetnya dari Rasulullah Muhammad, diwariskan kepada ahli silsilah. Nah, kalau dulunya agama dipilih Allah lewat jalur rahasia di balik tabir, makanya dari Nabi Musa ke Nabi Isa putus, nggak kemudian bertemu muka diwarisi lewat ijazah, enggak. Karena zaman itu belum ada arwah yang telah mencapai kesempurnaan. Maka sejak momentumnya sempurnanya arwahnya Nabi Muhammad yang disebut kamil mukamil khalis mukhlisin atau arwahul muqaddasah, maka ada arwah yang telah mencapai makom sempurna. Maka sempurnalah agama, yaitu Islam, sempurna syariat, sempurna tarekat hakikat dan ma'rifat. Maka lanjutannya, orang itulah yang kemudian mewariskan estafetnya kepada waris selanjutnya, yang di akhir zaman tidak disebut lagi Rasulullah tapi sebagai Al-Mursyid. Makanya di zamannya Nabi Muhammad saja itu ada kalimat itu di Al-Kahfi 17. Walaupun beliau saat itu disebut Rasulullah, tapi di dalam Quran sendiri ada yang menerangkan tentang waliya mursyida. Padahal itu belum zaman Nabi Muhammad ya. Beliau menyampaikan di dalam Quran, di lewat Quran ya, Allah membimbing manusia dan lewat bimbingan mursyid. Dan apabila tidak dalam bimbingan mursyid, maka otomatis orang akan dibimbing oleh setan. Terakhirnya adalah falam tajidalahu waliyam mursyida. Itu adalah sebutan akan Rasulullah di akhir zaman. Walaupun Nabi Muhammad waktu itu disebut Rasulullah, tapi kenapa kau telah menyebut waliyam mursyida? Itu enggak? Itu ada di Al-Kahfi 17. Itulah gambaran tentang sebutan di akhir zaman. Khatamul Anbiya adalah Nabi Muhammad, artinya telah selesai sebutan nama Nabi. Di akhir zaman itu tidak disebut Rasul, karena Rasul adalah sebutan ketika dipilih oleh Allah secara dibalik tabir. Tetapi begitu telah ada sempurnanya arwah, maka Nabi Muhammad menurunkan estafetnya, waris itu dibaliknya Torekoh. Ini syarat berguru ini wajib kita pahami. Nah, waris itu beda dengan amanah. Amanah bisa jadi karena perintah ini itu atau dipasrai atau apa itu ditanggung jawab, itu amanah. Tapi kalau waris, isi yang dibaliknya guru itu diwariskan kepada guru selanjutnya. Wadahnya, wujudnya beda-beda, tapi isinya sama. Maka inilah bedanya. Tarekat itu kedudukannya beda. Ada yang waris dan ada yang amanah. Jangan samakan itu. Keliru kalau kira sama itu. Karena untuk bertuhan tidak berlaku banyak jalan menuju Roma.
Kalau Roma itu bisa jadi kanan, kiri, depan, belakang. Tapi ini jalan bertuhan, mesti lewat vertikal. Jika Tuhan menurunkan agama lewat Rasul, logikanya untuk kita untuk bisa sampai pada Allah yang mesti lewat Rasul juga. Ada nggak jalan lain selain Rasul? Tidak ada, ini vertikal. Jangan kau anggap itu banyak jalan menuju Roma dalam menuju Tuhan. Tidak. Roma kan sini-sini aja, betul nggak? Kalau Mi'raj menuju Allah Ta'ala lewat gelombang nurnya Allah sendiri, itu mengerucut itu nanti. Roh-roh pun mengerucut, bergabung beserta dengan guru rohani. Nur ketemu dengan nur. Karena apa? Hanya yang nur lah yang bisa sampai kepada yang maha nur atau sumber nur. Jika kau belum bisa menjadi nur, maka kau pun tidak akan pernah bisa kembali pada sumbernya nur. Yang sampai pada matahari adalah sinarnya. Siapapun atau apapun yang mau menuju matahari sampai pada matahari pasti lewat menjadi sinarnya, mesti beserta sinarnya, adaptasi dengan sinarnya. Barulah setelah kau menjadi sinarnya, maka kaulah sampai kepada mataharinya. Betul? Matamu nggak bisa sampai pada matahari, telunjukmu nggak bisa pada matahari. Awalnya kau hanya sampai pada sinarnya matahari. Betul? Sinar itulah yang mewakili fi'il sifatnya Allah. Sinar itulah yang mewakili fi'il sifatnya matahari. Karena yang saya pada matahari adalah sinarnya sendiri. Yang saya pada Allah adalah nurnya sendiri. Kalau kau nggak ketemu jalur itu, yang estafet waris dari Rasulullah kepada para ahli silsilah, kau pun tidak akan sampai. Logis kan ini? Logis. Nah, tarekat banyak. Sekali lagi, ada yang waris, ada yang amanah. Sejak zaman Nabi Muhammad itu sudah ada. Lihat kalimat Nabi, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya kepada Abu Bakar, tapi pintunya pengetahuan ada pada Ali. Pintu pengetahuan berarti ini, isi dada berarti ini. Ini menyebutkan warisnya Rasulullah, warisnya guru rohani. Tapi kalau ini adalah masih sebatas amanah. Ini tadi waris, isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya. Silahkan baca sendiri biar kita nggak deleming debat tentang itu ya. Nah sekarang banyak klaim waris, sono waris, sono waris, sono waris, sono waris. Banyak klaim mursyid, sana mursyid, situ mursyid, mursyid semua. Mana yang waris asli? Lihat ya logika. Kalau kau ke Jakarta, telah sampai Jakarta, kalau kau mengalaminya sendiri, artinya kau telah membuktikan sampai Jakarta. Saat ditanya, hai Mr. TM, ke Jakarta naik apa? Bisa nggak jawab dia? Oh bisa. Naik bis. Ditanya pula, bis apa? Oh bisa. Misalkan Pahala Kencana, misalkan. Berangkat jam berapa? Bisa jawab nggak? Bisa. Dengan siapa bisa nggak? Bisa. Nyampe jam berapa bisa nggak? Bisa. Kemudian perjalanannya macet apa enggak? Bisa jawab enggak? Bisa. Semuanya bisa jawab. Karena apa? Dia ngalami dan betulan sampai. Tapi kalau dia ada orang lain yang mengaku sampai Jakarta tapi nggak beneran pernah ke Jakarta, maka dia bingung setengah mati, betul nggak? Ditanya naik bis apa? Pening dia. Ditanya berangkat jam berapa? Udah nggak tahu. Karena apa? Kalau dijawab pasti ada rangkaian pertanyaan selanjutnya ya. Ditanya berangkat jam berapa? Bingung dia. Naik apa? Bingung dia. Misalkan bis, ditanya lagi bis apa? Bingung dia nih. Karena dia bukan pelaku yang sesungguhnya. Maka orang-orang ini nggak mungkin bisa menerangkan secara ilmiah, logisnya, betul nggak? Kalau pelaku tinggal cerita, apa susah cerita? Betul? Ini bukan sesuatu yang melip-melip. Kalau kau alami, kau pasti bisa cerita. Tapi kalau kau nggak ngalami, oh pasti kau cari literasi, KPN itu kan? Oh naik bisa apa aja ke sini? Jangan-jangan ya, katanya alamatnya itu ada di misalkan Sunter. Kau naik bis yang arahnya misalkan apa? Rambutan. Kamu Rambutan kan lucu. Betul? Kalau misalkan bis Pahala Kencana itu berangkatnya jam 5 sore, kau bilang berangkat jam 3, kan lucu.
Makanya tidak satu pun tawaran saya untuk berani menerangkan ilmiahnya waris, nggak ada yang berani menjawab. Kenapa? Bukan yang asli. Ini terbuka ya, publik bisa menilai ini. Memang kali panjang misalnya pedes, tapi itu logis. Bukankah dari kemarin tuh saya menyampaikan tawaran tuh, kalau ada yang ngaku waris terangkan dong. Pasti gak ada yang bisa, gak ada yang berani, karena bukan aslinya, ya enggak, bukan pelakunya. Maka mulutmu terkunci. Karena apa? Begitu kau menerangkan, pasti kami tanyakan selanjutnya, dan kau pasti gak bisa jawab. Bodoh amat. Gurunya Mr. TM ini waris. Ulang lagi, waris. Lihat baik-baik ini. Loh. Tapi kalau yang mengaku waris banyak. Terangkan siapa yang mewariskan kepada gurumu. Apakah ada ijazahnya? Apakah ada saksinya? Apakah ada pusaka-pusakanya? Kapan itu? Kan tinggal jawab kalau tahu, betul nggak? Tapi kalau memang nggak ada, gimana kamu menjawab? Betul? Ini publik, ini ilmiah. Nah, akhirnya karena banyak serangan ini, orang menggerogoti taklim ma'rifat. Karena apa? Saya tahu itu, karena sudah membaca itu. Kita orang eksak bisa membaca pola itu. Memang ini yang saya tunggu-tunggu. Ternyata mereka telah terpancing dalam jebakan kita. Sudah masuk dalam kandang lingkaran. Karena turbulensi dengan putaran dakwahnya taklim ma'rifat. Mereka telah konfrontasi dengan kita. Boleh silakan. Kita nggak peduli orang. Karena ada satu masa seorang penyampai pasti menunjukkan mana yang waris dan tidak, mana yang mutlak dan tidak. Itu untuk umat. Hanya saja siapa yang mengaku-ngaku, egonya pasti akan terbakar itu, marah minta ampun. Lihat, pada satu saat Nabi Muhammad pun menyampaikan, al-aslamu ya'lu wala yu'la alaih. Apa artinya? Sangat tinggi dan tiada yang melebihinya. Top level. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Sangat ilmiah tinggi dan juga amaliyun, artinya bisa dibuktikan. Kan sama dengan yang terangkan oleh Mr. TM. Ini ilmu sudah tiada tolok bandingnya. Ini adalah puncaknya tarekat. Karena gurunya adalah waris, sangat ilmiah tinggi dan bisa dibuktikan. Lainnya kalau ada yang berani boleh ngomong. Kan begitu. Betul? Betul. Kalau kau bilang tarekat ilmiah, terangkan dong secara ilmiah. Jadi seperti misalnya gini, kalau kau menerangkan tarekat ilmiah dan amaliyah, terangkan dong buktinya. Lihat ya, dakwanya Mr. TM ini terbuka di publik. Tapi di mana-mana nggak ada yang komplain, betul nggak? Karena ilmiah dan bisa dibuktikan. Karena di baliknya Mr. TM itu ada teori ilmiah, kemudian metodologi yang waris, dan sistem yang mutlak. Nah itu, yang lainnya nggak ada itu. Dari sini aja teori sudah nggak ilmiah, betul nggak? Metodologinya pun nggak waris, sistemnya nggak mutlak, runtuh, nggak jadi apa-apa. Nah, kalau Mr. TM, oh jelas semua dari flow yang awal ke hulu ke hilir jelas. Karena apa? Tuhan itu maha pasti, maha menepati janjinya. Dan agama sebetulnya aslinya adalah terang benderang, asalkan yang menerangkan ahlinya. Kalau hanya sebatas fans agama, oh nggak bisa. Ditanya udah lari dia kabur. Ada nggak yang bisa menerangkan wujudnya Allah? Oh lari kabur mereka. Ada nggak bisa menerangkan siapa Rasul zaman ini? Lari mereka. Ada nggak menerangkan waris? Lari mereka. Betul nggak? Paling kasak kusuk di kandangnya sendiri. Guru kita waris hebat. Ya udah, nggak berani nongol, betul nggak? Kalau nongol di publik, oh habis ya. Kalau bukan aslinya pelaku, jangan main-main situ. Kau akan terbantai oleh kata-katamu sendiri. Kalau maksudnya berani, full power. Akhirnya kami cerita siapakah guru-guru kami. Ini adalah tentang tarekat yang terbesar di dunia.
Nama tarekat itu adalah Naqsabandiyah Khalidiyah. Tapi nama itu banyak yang pakai. Selama ini saya nggak pernah sebut nama tarekat, saya nggak perlu sebut nama guru, karena saya masih menghormati tarekat-tarekat lain. Tapi karena ini kebenaran, makanya harus kami sampaikan. Bukan untuk menundukkan orang mengalahkan tarekat lain, tidak. Ilmiah itu harus belak-belakan apa adanya, logis, dan harus bisa dibuktikan. Itu ilmiah. Lihat kalimat Nabi al-Asram ilmiah baru amaliyun. Kalau nggak logis nggak mungkin bisa dibuktikan. Kalau logis peluangnya bisa dibuktikan, tinggal lewat metodologi dan sistem, itu bisa dibuktikan. Inilah garis berguru kami. Coba mendekat.